Hubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saya adalah peserta pembatik level 3. Sahabat rumah belajar, di video kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari. Materi tersebut merupakan pelajaran IPA kelas 9 semester 1 mengenai konsep partikel zat, benda mati, dan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya agar peserta didik dapat mengidentifikasi sifat zat dan kegunaannya dalam kehidupan, serta menghubungkan konsep tersebut terhadap dampak penggunaan pada kesehatan manusia. Masih ingatkah sahabat rumah belajar, pelajaran kelas 8 tentang sifat dan pemanfaatan bahan seperti karet, kayu, gelas, dan keramik? Saat ini kita akan membahas sifat dan pemanfaatan zat yang lainnya. Sahabat rumah belajar, tahukah sahabat bahwa grafit atau pengisi bahan pensil dengan intan memiliki unsur kimia yang sama, yaitu karbon? Tapi, mengapakah fungsi dan sifat keduanya berbeda? Atom karbon pada grafit berikatan dengan 3 atom karbon lainnya membentuk struktur heksagonal, memiliki gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit mudah rapuh karena elektronnya mudah berpindah-pindah. Oleh karena itu, grafit dimanfaatkan sebagai elektroda pengisi baterai atau pengantar arus listrik. Atom karbon pada intan berikatan dengan 4 atom karbon lainnya membentuk struktur tetrahedral. Strukturnya kuat, keras, dan memiliki titik lebur 3550 derajat Celcius. Intan dimanfaatkan sebagai alat pemotong logam, bahan penyerap panas pada alat-alat elektronika yang mahal, serta sebagai perhiasan. Sahabat rumah belajar, cobalah periksa bagian bawah dari plastik minuman ataupun kotak makanan. Sahabat akan menemukan logo atau kode sebagai identitas dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Logo pertama, PET, sering digunakan sebagai plastik pembungkus makanan dan botol air mineral. Dirancang hanya untuk 1 kali penggunaan, sehingga tidak disarankan untuk daur ulang karena bakteri mudah menempel dan sulit untuk dibersihkan. Kode yang kedua, HDPE, biasa digunakan untuk membuat botol susu, botol sampo, botol deterjen, mainan, dan beberapa tas plastik. Strukturnya kuat dan tidak mudah rusak oleh sinar matahari serta suhu yang dingin. Karenanya, bahan tersebut umum untuk didaur ulang dan aman untuk dipakai berulang. Kode yang ketiga, PVC, digunakan sebagai bahan pembuat pipa serta komponen kabel komputer, memiliki struktur yang lembut dan fleksibel. Jenis plastik tersebut tidak disarankan untuk didaur ulang karena dikhawatirkan mengandung racun. Kode yang keempat, LDPE, ditemukan pada pembungkus baju, kantong pada layanan cuci kering, serta pembungkus buah agar tetap segar. Tidak umum untuk didaur ulang karena dikhawatirkan mengandung kadar racun yang rendah. Kalaupun didaur ulang, digunakan sebagai pembuat bahan ubin atau lantai. Kode yang kelima, PP, memiliki sifat yang kuat tetapi ringan. Biasa digunakan untuk botol pembuat yogurt, tali, sedotan, isolasi, dan pembungkus sereal. Kode plastik tersebut merupakan aman untuk digunakan dan didaur ulang. Kode yang keenam, PS, kita kenal sebagai styrofoam, memiliki sifat yang mudah, ringan, dan murah. Ditemukan pada karton telur, kotak makanan, serta botol air minuman, tetapi tidak disarankan untuk digunakan kembali atau didaur ulang sebagai pembungkus makanan karena kandungan stiren yang berbahaya. Kode ketujuh, bahan plastik lainnya seperti BPA, Lexan, dan polikarbonat digunakan sebagai bahan baku pembuat botol minuman dan pembungkus makanan. Untuk saat ini, BPA dilarang penggunaannya karena mengganggu sistem kerja hormon tubuh. Sahabat rumah belajar, mari kita kenal tentang baja. Nama lainnya adalah besi hitam. Karena baja merupakan logam paduan di mana besi sebagai komponen utamanya, serta karbon, dan diikuti dengan unsur lainnya seperti mangan, silikon, fosfor, aluminium,
dan sedikit oksigen. Baja memiliki sifat yang kuat, oleh karena itu sering digunakan sebagai komponen utama pembuat rangka bangunan, mobil, kereta, serta senjata. Sedangkan baja ringan yang kita kenal sebagai galvanum memiliki komponen utama terdiri dari silikon, seng, dan aluminium. Memiliki sifat yang ringan dan sering dimanfaatkan sebagai pembuatan atap rumah, pewarna putih atau perak. Perunggu merupakan logam campuran, di mana tembaga sebagai komponen utama dengan unsur lain seperti timah, mangan, fosfor, aluminium, dan silikon. Perunggu memiliki titik lembut 950 derajat Celcius serta tahan terhadap korosi air laut, sehingga perunggu dimanfaatkan sebagai pembuatan pada kincir kapal. Selain itu sebagai medali dan juga alat musik seperti gong dan gamelan. Kuningan merupakan gabungan dari tembaga dan seng, berwarna cerah seperti emas, sehingga sering dimanfaatkan pada pembuatan alat rumah tangga dan alat musik. Kandungan tembaga pada kuningan ternyata dapat membunuh beberapa jenis bakteri seperti Pseudomonas, E. coli, dan Staphylococcus. Tulang memiliki dua bagian, yaitu bagian hidup yang kita kenal sebagai sel-sel osteosit, serta bagian tak hidup terdiri dari zat organik dan zat anorganik. Zat penyusun gigi juga hampir sama seperti zat penyusun tulang. Terdapat protein dan beberapa senyawa yang mengandung